Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Rahman, NPM 2021-10-100-405, mahasiswa Tia Bina Banua jurusan Ilmu Administrasi Publik. Berikut saya akan menjelaskan tentang hukum perdata, dari mana saya menjalankan tugas UAS ujian akhir semester 2 mata kuliah Sistem Hukum Indonesia di kampus Tia Bina Banua Banjarmasin. Baik, kita masuk pada penjelasan pertama, yaitu hukum perdata. Secara pengertiannya, hukum perdata merupakan salah satu jenis hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum ini jenisnya bisa tidak tertulis maupun tertulis sesuai dengan kondisi tertentu. Lalu apa sebenarnya hukum perdata? Pengertian hukum perdata serta tujuannya dari buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahmat Syamsuddin. Istilah hukum perdata di Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yaitu Burgerlijk Recht. Istilah hukum perdata di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Djoko Dagono. Adapun pengertian hukum perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum atau orang dan badan hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan bersifat perdata lainnya. Kaidah tertulis adalah kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Kaidah tidak tertulis adalah kaidah hukum perdata yang tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat atau kebiasaan. Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material mengatur kepentingan perdata setiap subjek hukum, sementara hukum perdata formal berfungsi menerapkan hukum perdata material apabila ada yang melanggarnya. Dalam buku Pengantar Hukum Perdata Indonesia oleh Usman Munir, secara khusus berikut sumber-sumber hukum perdata tertulis di Indonesia, yaitu Algemene Bepalingen van Wetgewing atau AB, Burgerlijk Wetboek atau BW, atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordantie, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel atau WVK, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria. Keberadaan undang-undang ini dicabut berlakunya buku 2 KUHP yang berkaitan dengan hak atas tanah kecuali hipotek. Undang-undang agraria secara umum mengatur mengenai hukum pertanahan yang berlandaskan hukum adat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, yang mengatur hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum kewakafan. Ketentuan ini berlaku hanya bagi orang-orang yang beragama Islam. Unsur-unsur hukum perdata di dalam buku tulisan Rahman Syamsuddin, menurut Triwulan Tutik, ada beberapa unsur dari hukum perdata, yaitu adanya kaidah hukum tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Adanya kaidah hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat atau kebiasaan.
mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, dan sebagainya. Dalam buku Hukum Perdata Indonesia oleh PNH Simanjuntak tahun 2015, ada 4 bagian hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum, yaitu hukum perorangan. Personenrecht adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum. Peraturan-peraturan mengenai perihal kecakapan seseorang di dalam hukum. Yang kedua, hukum keluarga atau familiarecht adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang timbul karena hubungan kekeluargaan, seperti perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, dan pengampunan. Yang ketiga, hukum kekayaan atau Vermögensrecht adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan meliputi 2 jenis hak, yaitu hak mutlak berlaku terhadap setiap orang, baik hak-hak atas benda maupun hak-hak atas barang tak berwujud, seperti hak milik, hak usaha, hak cipta, dan hak paten. Yang kedua, hak relatif, hak-hak yang timbul karena suatu peristiwa hukum di mana pihak yang satu terkait dengan pihak lain, seperti perjanjian jual beli dan perjanjian kerja. Terus yang terakhir, hukum waris atau Erbrecht adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beralihnya harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup atau para ahli warisnya. Asas-asas yang digunakan dalam hukum perdata, yaitu hukum perdata di Indonesia secara garis besar diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH-PDT, atau dikenal juga dengan istilah Burgerlich Wetboek atau BW. BW terdiri dari 4 bagian, yaitu buku 1 memuat hukum tentang orang, buku 2 memuat hukum tentang benda, buku 3 memuat hukum tentang perikatan, dan buku 4 memuat tentang pembuktian dan daluarsa. Dalam hukum perdata berikut asas-asas yang wajib digunakan. Asas yang melindungi hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 1 sampai 3 BW. Asas bahwa setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman, domisili, tercantum pada pasal 5A dan seterusnya. Asas perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, Rechtsbewahung, tercantum dalam pasal 1330 BW. Asas yang membagi hak manusia ke dalam hak kebendaan dan perorangan. Asas hak milik itu adalah fungsi sosial, bahwa orang tidak dibenarkan untuk membiarkan atau menggunakan hak miliknya secara merugikan orang atau masyarakat. Asas Pacta Sunt Servanda, yaitu setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikat baik. Asas kebebasan dalam membuat perjanjian dan persetujuan, sering juga dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas dalam membuat perjanjian bagaimanapun bentuk dan isinya, dengan syarat tidak bertentangan dengan kesusilaan, tertib hukum, dan undang-undang yang berlaku. Demikian penjelasan singkat tentang hukum perdata. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.